perkenalkan nama saya Fiona Rani Sinaga. Saya dari program studi matematika dengan NIM 4253230042. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai turunan, yakni mengenai aturan rantai dan aplikasi soal turunan. Baik, pertama kali di sini saya akan menjelaskan soal tentang aturan rantai. Nah, di sini soalnya itu ialah Y sama dengan akar dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10 dipangkatkan lagi dengan 8. Terlebih dahulu, ini kan ada akar, kita ubah dulu akarnya ini jadi pangkat. Nah, dari sifat eksponen kan kita tahu kalau akar dari A itu sama dengan A pangkat setengah. Berarti menjadi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10 pangkat setengah dipangkat lagi dengan 8. Dari sifat eksponen kan jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti pangkatnya itu dikali. Berarti setengah 8 berarti 4. Ya, jadi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10 pangkat 4. Nah, kita misalkan U-nya itu ialah X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 10. Berarti Y-nya itu ialah U pangkat 4 dengan U-nya tadi X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10. Nah, masing-masing Y dan U ini kita turunkan. Berarti kita turunkan Y, berarti DY DU. Kenapa DY DU? Karena yang kita turunkan itu Y terhadap U. Nah, U pangkat 4 itu kita turunkan, rumusnya tadi turunan itu kan jika A pangkat M, berarti turunannya itu M dikali A pangkat M kurang 1. Berarti 4 dikali U pangkat 4 dikurang 1, berarti 4U pangkat 3. Kemudian U nya kita turunkan, berarti DU DX. X 3 kali X pangkat 3 kurang 1 berarti 3X kuadrat. X 2 dikali 4 8 pangkat 8X pangkat 2 kurang 1 berarti 8X. 10 itu kan fungsi konstanta, dia tidak punya variabel X yang akan turunkan, berarti turunannya 0 dong. Bisa juga nggak usah kita tulis. Nah, kan untuk menentukan turunan menurut chain rule, rumusnya itu ialah DY DX sama dengan DY DU dikali DU DX. Tadi kita sudah dapat DY DU nya itu 4U pangkat 3 dikalikan dengan DU DX nya 3X pangkat 2 tambah 8X. Nah, tadi kan di awal udah kita dapatkan misalnya U nya itu ialah X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 10. Kita balikkan identitasnya, maksudnya kita masukkan ke U nya. Berarti 4 dikali X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10 pangkat 3 dikalikan dengan 3X kuadrat tambah 8X. Jadi turunan dari akar dari X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 10 dipangkatkan dengan 8 ialah 4 dikali X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 10 pangkat 3 kali 3X kuadrat tambah 8. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan soal tentang aplikasi turunan. Nah, di sini kita punya soal, Sean ingin membuat taman berbentuk persegi panjang. Salah satu panjang taman itu akan ia buat menempel dengan tembok rumah, jadi tidak perlu pagar. Ternyata harga pagarnya itu berbeda-beda. Untuk pagar sisi yang menghadap jalan, dia itu lebih mahal, yakni sekitar, kita misalkan harganya itu ialah Rp12 per meter. Lalu pagar sisi lebarnya itu lebih murah, yakni Rp5 per meter. Nah, Sean hanya punya uang sebanyak Rp300 untuk membeli seluruh pagar. Tentukanlah panjang dan lebar taman agar luas tamannya itu maksimal. Pertama, kita gambar dulu pagar yang ingin dia buat. Tadi kan dia ingin membuat taman berbentuk persegi panjang. Namun salah satu sisinya itu sisi pagar tamannya itu
berhadapan langsung dengan tembok. Misalkan ini adalah tembok, berarti tidak perlu dipagar. Ini adalah panjang, ini lebar, ini lebar. Berarti di sini tersisa panjang itu tinggal 1 dong. Nah, sekarang berarti kita misalkan X-nya itu ialah panjang dan Y-nya itu ialah lebar. Nah, berarti X-nya itu tinggal 1 karena tadi panjangnya itu berbatasan dengan tembok, berarti tidak perlu dipagar. Dan tinggal 2Y, lebarnya itu ada 2. Nah, sekarang tadi kan dia itu untuk sisi pagar yang menghadap jalan, berarti itu panjang. Dia itu mempunyai harga 12 rupiah per meter. Berarti kita kalikan ukurannya ini masing-masing dengan harganya. Berarti X-nya tadi kali 12, berarti 12X tambah untuk pagar sisi lebar itu mempunyai harga 5 rupiah per meter. 5 dikali 2Y, maaf ini tadi 2Y, berarti 10Y ya. Nah, tadi kan sudah kita kalikan panjangnya itu dan lebarnya itu dengan harga. Berarti ini berpatokan dengan harga. Berarti tadi kan dia hanya punya uang sebanyak 300 rupiah. Maka persamaannya menjadi 12X tambah 10Y sama dengan 300. Jadi hubungan antara X dan Y itu bukan berpatokan pada ukuran ini lagi, tetapi pada harga. Nah, kita kan sudah dapatkan ini. Dari sini kita bisa cari nilai X-nya. 10Y itu kita perluas ke kanan. Jadi kita dapatkan 300 lebih 12 itu 25 kurang 10Y per 12 itu sama-sama kita bagi 2, berarti 5 per 6Y. Nah, ini kita dapatkan persamaan untuk mencari nilai X-nya ialah 25 kurang 5 per 6Y. Tadi kan yang ditanya itu ialah tentukan panjang dan lebar taman agar luas taman maksimum. Kita cari dulu fungsi luasnya. Fungsi kita kan tahu kalau rumus luas dari persegi panjang itu ialah luas ialah panjang dikali lebar. Tadi panjangnya itu ialah X dan lebarnya itu ialah 2Y. Berarti fungsi luasnya itu ialah X kali 2Y. Tadi kita dapatkan X-nya itu 25 kurang 5 per 6Y dikalikan dengan Y. Kita kalikan menjadi 25Y kurang 5 per 6Y kuadrat. Kemudian kita turunkan fungsi luasnya itu. Kenapa kita turunkan? Karena kita ingin mencari nilai Y yang menyebabkan dia itu luasnya itu menjadi maksimum. Berarti kita turunkan. Tadi ini kan fungsi luasnya itu L, berarti L aksen sama dengan turunan dari 25Y, turunan pertama dari 25Y dan 5Y, maaf. Berarti turunannya itu 25Y kita turunkan menjadi, ini kan ada pangkat 1 kali 25 kali Y pangkat 1 kurang 1, berarti tinggal 25. 5 per 6Y kuadrat kita turunkan menjadi 2 dikali 5 per 6 10 per 6. 2 dikali 5 per 6 itu kan 10 per 6. 10 per 6 itu kita bisa sederhanakan sama-sama bagi 2, berarti 5 per 3 Y. 2 kurang 1 berarti Y pangkat 1. Kita tulis seperti ini saja. Nah, kita kan sudah dapat turunan pertama dari fungsi luasnya tadi. Nah, tadi dia itu mau luasnya itu maksimum. Nah, dalam turunan kita kan mau luas itu maksimum.
Berarti dalam turunan luas maksimum itu, kondisinya itu berarti luasnya itu berada pada titik puncak tertinggi, di mana dia sudah tidak bertambah lagi dan tidak berkurang. Ini sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai Y-nya dari persamaan ini. Dari persamaan ini kan kita bisa dapat nilai Y-nya. Berarti kita menderuas T 5/3Y sama dengan 25. Y berarti 25 per 5/3. Nah, Y-nya itu berarti ini berarti ini adalah 75/5 atau 15. Nah, sini kan kita sudah dapat Y-nya itu adalah 15. Ini adalah panjangnya itu pada titik maksimumnya. Nah, kita bisa dapat dong nilai X-nya juga dari persamaan ini. Kita masukkan X-nya itu berarti 25 kurang 5/6Y. Y-nya tadi 15, berarti 5/6 kali 15. X-nya itu sama dengan 25 kurang 75/6. X-nya itu 25 kurang 76/6. X-nya itu adalah 12,5. Jadi panjang maksimumnya itu ialah 12,5 meter dan lebar maksimumnya itu ialah 15 meter.